Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung, salam satu aspal. Hahaha. Tapi kali ini gue bukan kasih info tentang dunia peraspalan. Pada kali ini gue mau ngasih tahu tentang BST, bantuan sosial tunai. Nah, jadinya tuh ini khusus buat warga DKI ya, not DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor. Entar dulu, ini kita bahas tentang DKI dulu. Nah, apa sih BST itu? BST itu bantuan sosial tunai yang tadinya jadi bantuan sosial kardus-kardus kayak begini nih. Jadi ini dia transferan, jadi ATM kayak gini. Nah, hal ini kemungkinan ya, ini karena ada kasus Kemensos kemarin yang ada korupsinya itu, dan untuk memutus mata rantai penyunatan itu, tukang sunat itu, biar akhirnya full gitu. Jadinya hak yang dikasih kepada kita itu full dalam bentuk transferan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kemarin isinya kotakan itu banyak yang komplain, kok sardennya mereknya ini sih, kok mie-nya mereknya ini sih. Nah, udah sekarang lu mau belanja apa juga, mau merek apa terserah lu nih, karena udah pakai duit gitu kan, bantuan sosial tunai. Nah, cuman ini pada kali ini gua mau ngasih info tentang gimana sih gue bisa dapat KTP ATM ini nih, sampai di tangan gue ini tanggal 20 Januari ya, 2021, karena ini beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu nih lagi rame nih tentang di DKI ini tentang bantuan sosial tunai. Nah, gue juga ingin menginfokan apa-apa aja yang harus diperhatikan dalam pengisian dalam pengambilan ATM, bantuan ATM ini. Nah, pertama, ini undangannya dikasih dari RT setempat, dan itu undangan itu dikasihnya H-1. Nah, H-1 emang agak dadakan sih ya, cuman ya mau gimana lagi, emang udah sistemnya kayak gitu. H-1 kita dapat undangan, kita disuruh datang ke sekolah-sekolah yang udah ditentukan. Jadi pendistribusiannya tuh di sekolah-sekolah. Jadinya itu kita dapat undangan kayak gini nih. Nah, gimana bagi yang kalau misal diwakilkan? Kalau diwakilkan itu harus ada surat kuasa, dan surat kuasanya tuh udah ada contohnya kayak gini nih. Surat kuasanya bisa diisi kayak gitu, dan kalau yang diwakilkan juga itu wajib bawa KTP dan kakak yang tertera, nama yang tertera itu gitu. Jadinya misalnya si Bapak A namanya ada di undangan, tapi yang ngambil si anaknya si B gitu. Nah, si B ini harus bawa KTP asli bapaknya ini, yang si Bapak A ini. KTP dan kakak yang Bapak A-nya ini itu dibawa sama surat kuasanya ini yang ditandatangani oleh si Bapak A itu. Nah, kalau udah ditandangin, udah beres semuanya, itu kita besokannya langsung aja ke tempat yang udah ditujukan di undangan itu. Nah, di situ gue tadi ya, itu ada yang gue lucu, itu ada tulisan jangan bawa kendaraan motor atau mobil, tapi pada kenyataannya minimal motor lah kita bawa kan. Dan di situ juga banyak yang bawa motor kok, ternyata. Tenang aja, jangan gara-gara baca gituan jalan kaki gitu kan. Nah, akhirnya gue datang di situ, dan di situ ada ruang-ruang kelas, udah kayak ngantri pembagian rapot anak sekolah nih. Udah kayak pembagian rapot anak sekolah, itu ngantri, kita masuk ke dalam, itu dibatesin. Pokoknya satu meja itu satu orang. Jadinya kalau misalnya udah penuh, nanti dulu gitu, di kloter berikutnya di luar, di ruang tunggu, nunggu di luar dulu kayak gitu. Nah, terus apa sih kalau misalnya ini gue termasuk yang ngambil sendiri ya, yang ngambil sendiri itu bawa apa aja? Bawa KTP asli dan kartu keluarga asli, dan fotokopiannya. KTP fotokopi 1, kartu keluarga fotokopi 1, dan undangan dari RT itu jangan lupa dibawa, karena itu buat verifikasi data di sana kayak gitu. Dan habis itu kita ngapain aja sih di situ? Di situ kita ngapain aja? Kita cuman ngisi form aja, form data. Form data nanti pokoknya di sana dibagiin form, nanti dijelasin sama abangnya di sana. Nggak usah dijelasin di sini, karena aku juga lupa tadi ngisi apaan aja. Nah, nanti dijelasin sama mas-mas yang bertugas, itu apa aja yang harus diceklis, dan apa aja harus yang ditandatangani kayak gitu. Total ada 6 tanda tangan sih yang tadi gue inget yang di form-form itu kan. Dan apalagi tadi ya, oh iya, abis itu kita tuh baru udah form udah kelar, kita kumpulin ke depan, nanti dipanggil tuh 3 orang. Kalau tadi sih gue 3 orang buat penyerahan ATM Sakti nih, ATM bansos, hahaha.
Nah, ATM ini jadinya diserahin terus kita langsung bikin PIN di situ juga. Saat itu juga di depan petugas saya itu kita bikin PIN. Habis itu udah ini bisa kita bawa pulang, dan ini bentuk buku tabungannya kayak gini. Nah, buku tabungannya kayak gitu tuh ya. Ini kosong nih, tabungnya selembar doang begini nih. Nih, gitu. Dan berapa sih nominal yang didapat di ATM ini? Ini ditransfer mulai dari Januari ini ya, itu sekitar bukan sekitar, itu 300.000, dan sampai April nanti berarti sampai 4 kali. Nah, di setelah April kita belum tahu. Mungkin kalau pandemi ini makin panjang ya kita nggak tahu, kita juga nggak mau pandemi panjang kan. Tapi yang jelas itu sampai April, sampai bulan April kali 300.000 berarti total 1.200.000. Dan gimana sih kalau misalnya kita nggak datang hari ini? Nah, tadi gue tanyain sama petugas yang di situ, kalau misalnya kita nggak bisa datang hari ini, tapi undangannya hari ini, itu dialokasiin di bulan depan, di bulan Februari, dan pemanggilan sampai pemanggilan ketiga. Ya mungkin kalau setelah ketiga nggak datang juga, gue nggak tahu deh tuh kayak gimana urusannya. Pokoknya di pengumuman itu pemanggilan kedua dan sampai pemanggilan ketiga kayak gitu. Jadinya ya mau nggak mau ya izin aja kalau menurut gue, izin karena ini nggak dadakan kan. Dadakan ngasih taunya H-1 dan harus diambil saat itu juga sesuai dengan penjadwalan. Ya mungkin bisa izin lah buat teman-teman yang kerja di kantor kayak gitu. Dan apalagi terlengkapnya bisa setelah di video ini nih gue kasih gambar-gambar JPEG yang yang menginformasikan tentang pengambilan BST tunai ini gitu. Dan mudah-mudahan ini berlaku juga buat daerah-daerah lainnya ya, kedepannya daerah-daerah lainnya mungkin biar nggak sembako terus. Jadi maksudnya tuh sembako itu baik sih, cuman kan ada yang kita nggak suka gitu kan. Ada yang misalnya gue nggak suka sarden ini, gue nggak suka mie ini, akhirnya nggak kemakan, mubazir. Ya mendingan duitnya aja lah, tunainya aja kayak begini, kayak gitu ya nggak. Ini merupakan suatu kemajuan lah buat ya gue akuin Pemprov DKI untuk memberikan BST ini, dan mudah-mudahan pemberian ini juga makin merata gitu kan, nggak semuanya tepat sasaran kayak gitu. Oke deh, cukup sekian vlog gua kali ini tentang BST, bantuan sosial tunai, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keberkahan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam satu aspal, hahaha.